Gading. Selamat pagi Kak Tiar. Selamat pagi Kak Ratua. Ada juga Kak Tiar. Oh iya. Siapa ya pemusik kita loh? Oh, yang ganteng-ganteng. Siapa aja Kak Tiar? Yuk. Bang Evan ada. Ya. Bang Emon dan Bang Anto. Kak Tiar, hari ini Kita hari cantik-cantik, Natal. ya. Iya kan? Kita cantik-cantik. Iya, kita cantik-cantik. Cowok ganteng ya. Ganteng-ganteng. Tapi kita selamat Natal dulu dong Kak Tiar dengan begini dong. Selamat Natal Bang Emon. Selamat Natal. Sekarang hari Natal loh. Iya, selamat Adik-adik Natal. juga ya. Salaman sama mama apa Iya. karena hari ini hari Natal Kak Tiar. Iya. Kita juga pakai baju baru loh Kak Tiar. Keren-keren ya kita Keren ya, iya. Merah lagi Kak. Merah, Iya. berarti ceria, berani. Ceria, Iya. berani. Adik-adik juga harus semangat. Iya. Karena hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Sudah turun ke dunia, Iya. menebus dosa kita. Jadi kita Iya. semangat. Harus nih, makanya semangat. Lihat nih, Iya. cerah warna Cerah baju kita semua. kakak-kakak ya. Yuk, terus kita gimana nih Kak? Ngerayain Kita Natal. nyanyi dulu kali ya. Lagunya lagu Ding Ding Ding. Kira. Tapi sebelum nyanyi Kak, kita berdoa dulu kali ya? Berdoa. Apa gimana Kak Tiar? Nanti habis nyanyi ya. aja. Oke, kita nyanyi dulu ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri aja. Kak. Berdiri ya, berdiri adik semua. Mama papanya juga boleh berdiri Iya, kok. ayo. Iya Bang. Ya Bang. Kita pakai gondang loh. Ayo Bang Emang. Ya. Semangat ya adik-adik. Bersama-sama kita sambutkan, mari semua bersukaria karena hari Natal kedatangan kita. Ding 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 lonceng berbunyi, ding 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 hari Natal telah tiba. Ding 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 lonceng berbunyi, ding 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 selamat hari Natal. Ya Kak, kita Ibadah. mau masuk ibadah. Iya, kita Ibadah mulai Natal ibadah kita ya adik-adik. Hari ini kan tanggal 25 Desember 2020 ya. Walaupun situasi Covid, kita tetap merayakan Natal, kita tetap bersukaria karena Tuhan Yesus sudah turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Tetap semangat ya, Kak. Tetap semangat. Kita mau mulai ibadah Natal kita mau menyanyikan lagu Mulia, Sembah Raja Mulia. Semua sikap berdoa adik-adik, ya jangan ada yang ngobrol lagi. Yuk. Ya Kak, ya Bang. Ya Bang. Mulia, sembah Raja mulia.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang berbahagia ini, karena kami pada hari ini merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember ini Bapa. Tuhan, biarlah hati kami bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun suasana masih pandemi Tuhan, tapi kami akan percaya walaupun di dalam ibadah online ini Tuhan, Natal kami dapat berlanjut dengan bersungguh-sungguh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah adik-adik kami, orang tua kami, dan kami guru-guru sekolah minggu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan, berkati pribadi lepas pribadi hati kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ibadah kami biarlah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu saja Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Karena sekarang kita Iya. merayakan Natal ya, kita mau menyambut kelahiran Tuhan Iya. Yesus dengan Lagunya kita juga. Selamat datang. Selamat datang. Iya, kita ngulang Ya, ini ya. selamat datang. Ini Selamat adik-adik datang. masih berdiri ya Kak? Masih lah, biar Tetap berdiri ya. semangat. Iya. Iya, yuk, yuk Bang. Semangat ya adik-adik. Selamat datang Yesus Tuhanku, berada di sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada caranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, berada di sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Ya, adik-adik lo bisa duduk kali Kak? Boleh, boleh. Yuk duduk ya. Duduk adik-adik. Iya, Tapi adik-adik tetap semua. semangat ya. Tetap semangat Kak. Walaupun duduk. Ya, yuk Kak. Iya. Ya, kita mau masukin hukum Taurat nih Kak ya. Iya, yuk. Ya, Berapa hukum Kak? Taurat pertama dan ke-5. Iya, yang pertama pasti pasti apa lah Kak? pasti hafal lah dari sekolah minggu itu. Iya. Sekolah minggu HKBP Jatinegara, anaknya pintar dan oke punya ya. Oke. Ya, kita memulai dari titah Titah pertama. pertama. Ya, 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kelima, titah kelima Katian. Iya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya adik-adik, ya tadi kita udah menyebutkan ya Iya. untuk Taurat 1 dan 5. Maksudnya apa adik-adik ya? Itu adalah apa? Perintah Tuhan. Perintah ke-1 sampai ke-4 mengasihi Tuhan. Perintah ke-5 sampai Iya. ke-10 Mengasihi sesama ya, Kak, ya? Iya, Jadi mengasihi sesama. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, mati di kayu salib menebus dosa kita. Maka sekarang ada perintahnya buat kita mengasihi Iya, Tuhan dan mengasihi sesama. Iya. Ayo, sekarang kita Kita mau nyanyi terus lagi, ya. ya. Tetap Memuji semangat, Tuhan Kak, ya? lagi, ya, Iya. tetap semangat. Hai mari bersama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semu ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Bala Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Serangan ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia.
epistel kata ya. Epistel kita dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Panjang juga Kak ya. Panjang. Berarti kita gantian aja ya Kak? Ya boleh. Adik-adik udah disiapin belum Alkitabnya? Alkitabnya udah buka kali ya. Iya. Ya buka Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Ya, ayat- Perjanjian lama, perjanjian baru Kak? Aduh, baru apa lama ya Kak? Kayaknya lama Kak, lama Mazmur, lama. Iya lama Mazmur. Pasti adik-adik tahu ya Kak ya. Iya, katanya nomor ayat yang pertama dulu Ya, ya. boleh. Iya, gantian ya Kak. Gantian ya. Yuk. Iya. Kita mulai ya Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya, ayat 2-nya, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan napiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Ayat 9 sama-sama ya Kak. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, jadi tadi dikasih tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Iya. Israel harus bergembira, Iya. bersukaria. Bersukaria. Sama Kak, ya. Iya, kita juga ya Kak ya. Ya, Tuhan Adik-adik Yesus juga sudah lahir. menyelamatkan kita ya. Menyelamatkan kita ya. Iya, jadi kita harus gembira Kak ya. Iya. Kita harus bersukaria, memuji dan memuliakan Memuliakan nama Tuhan Yesus. Yesus. Ya, Kita sekarang masuk lagi Kak, kita lagu di Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem ya Kak ya. Iya, lahir di Oh Bethlehem. iya di Bethlehem. di Palungan. Di Palungan. Adik-adik di rumah sakit kali ya. Kalau Kalau Tuhan di kasur ya, di rumah sakit di kasur ya. Kasur. Kalau Tuhan Tuhan Yesus Yesus di kandang domba. dan domba terus di Palungan lagi ya. Aduh. Di Bethlehem. Kita nyanyi lah Kak. Iya. Tetap semangat. Iya, Walaupun tetap Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Ya, tapi Iya. dia sudah menebus Menebus dosa dosa kita. Kita mau ya. mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Untuk itu mempersiapkan hati kita mau menyanyikan lagu di Di Bethlehem. Bethlehem. Iya Bang. Bang. pendeta kita, semuanya lipat tangan ya. Yuk. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal buat anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara pada saat ini. Apa kabar anak-anak sekolah minggu?
bagaimana suasana Natal di situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Ina percaya bahwa wabah COVID pandemi tidak mempengaruhi rasa sukacita kita, kegembiraan kita untuk menyambut Natal, hari sukacita, pesta kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karena Yesus lahir di hati kita, lahir di hatimu, lahir di hatiku, lahir di tengah-tengah keluarga kita semua. Maka adik-adik sekolah minggu yang kekasih, untuk melengkapi rasa sukacita kita di dalam merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita, saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2, diawali dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian, dan mari kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sering melihat, kita sudah sering juga mendengar atau menonton drama Natal, baik itu Natal di sekolah minggu atau di gereja, baik itu perayaan Natal di sekolah-sekolah. Drama yang sering kita lihat dan kita tonton yaitu cerita tentang kelahiran Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kita di Bethlehem, di kandang domba. Dan mungkin anak-anak sekolah minggu pun mungkin sudah pernah memerankan, misalnya ada di antara anak sekolah minggu yang memerankan peran sebagai Yusuf dan Maria. Demikian juga para malaikat
Demikian juga para gembala. Yang diperhatikan di dalam drama itu bagaimana susah payahnya Maria dan Yusuf untuk mencari tempat penginapan bagi mereka di kota Bethlehem. Dari pintu ke pintu mereka bertanya apakah masih ada tempat bagi mereka untuk menginap. Sementara Maria pada waktu itu sudah sangat lelah karena kondisi dalam mengandung pada waktu itu. Maka dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan Yusuf dan Maria pada waktu mereka mulai mencari dari satu pintu ke pintu, dari satu rumah ke satu rumah untuk mencari tempat bagi mereka beristirahat. Di dalam cerita itu bisa kita bayangkan sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Yang akhirnya Maria yang adalah ibu kandung Yesus Kristus, juru selamat bagi kehidupan kita, dia harus melahirkan anaknya di kandang domba. Yesus yang adalah juru selamat manusia harus lahir di kandang domba, di tempat yang hina, hanya karena tidak ada penginapan pada waktu itu. Yang menjadi pertanyaan untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu bisa juga untuk menjawab, mengapa Yesus Kristus yang adalah sang juru selamat bagi kehidupan kita umat manusia, dia harus lahir di kandang domba? Adakah yang bisa menjawab? Apa ya yang membuat kenapa Yesus Kristus itu lahir di kandang domba? Yesus Kristus itu adalah sang juru selamat. Yesus Kristus itu adalah sang raja. Kenapa seorang raja harus lahir di kandang domba? Yang biasanya kalau kita dengar, kalau seorang anak raja berarti dia lahir di rumah sakit. Dan anak-anak sekolah minggu di sini pun pasti tidak ada yang lahir di kandang domba. Bahkan di zaman sekarang ini tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu lahir di rumah. Yang paling sederhana ya di rumah sakit bersalin, di klinik. Tapi umumnya kita sudah lahir di rumah sakit. Tapi bayangkan, Yesus Kristus, anak Allah, sang raja, juru selamat, tapi dia mau lahir di kandang domba. Ada yang bisa memberikan satu jawaban? Bagaimana abang dan kakak sekolah minggu? Bisakah memberikan jawaban kenapa ya Yesus Kristus itu harus lahir di kandang domba? Jawabannya boleh kita lihat di ayat 7 di pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 7. Di sana ditegaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu terjadi di kandang domba karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berarti kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini mengalami penolakan. Nah, bagaimana dengan kita pada saat ini?
khususnya anak-anak sekolah minggu. Apakah engkau menerima kelahiran Yesus Kristus? Yesus Kristus itu lahir di rumahmu. Apakah engkau bersedia menerima Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu lahir di hatimu, lahir di tengah-tengah keluargamu? Atau mungkin kita juga bisa menolak kedatangannya ke tengah-tengah kehidupan kita karena kita lebih mementingkan main game, lebih enak bermain-main bersama-sama dengan teman-teman daripada membuka hati untuk menerima kelahiran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memilih kandang domba sebagai tempat kelahiran Yesus sang juru selamat itu. Kandang domba itu melambangkan kesederhanaan. Ini yang harus perlu kita garis bawahi. Kita merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, bukan dengan mempunyai harta yang banyak. Kita harus memakan kue yang enak, makanan yang enak. Kelahiran Yesus Kristus itu disambut dengan kegiatan-kegiatan yang meriah. Tidak. Tapi saat ini kita menyambut kelahiran Yesus Kristus itu di dalam kesederhanaan. Jikalau kita merenungkan situasi, kondisi pandemi pada saat ini memaksakan kita untuk hidup di dalam kesederhanaan. Tahun lalu anak-anak sekolah minggu begitu meriahnya dengan pakaian yang cantik, datang ke gereja, dihiasi pohon Natal, pokoknya semua serba dengan mewah. Tapi di situasi kondisi pandemi, pas hari kelahiran, apa yang kita rayakan pada saat ini, pesta Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, mengajarkan kita untuk hidup di dalam kesederhanaan. Itu yang pertama yang mau kita renungkan melalui khotbah kita pada saat ini. Baru yang kedua, anak Inang juga mau bertanya ini. Siapakah yang pertama sekali menyaksikan atau mendengarkan bahwa Yesus Kristus itu lahir di kota Bethlehem? Ada yang bisa memberikan jawaban? Benar. Yang pertama sekali menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu lahir adalah para gembala. Dapatkah kita bayangkan bagaimana situasi kondisi yang dialami oleh para gembala pada malam itu? Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan? Tentu sekali di antara mereka ada yang menghayal tentang masa depan mereka. Ada juga yang meratap apakah selamanya dia hanya sebagai seorang gembala yang selalu menanti-nantikan belas kasihan majikannya. Ada juga yang khawatir, takut akan gelapnya malam. Sudah pasti binatang buas pasti mengintai dan hendak menerkam domba gembalaannya. Alkitab menceritakan kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala. Pilihan para gembala untuk menerima berita sukacita itu memiliki alasan yang khusus. Apakah itu alasan yang khusus, anak-anak sekolah minggu? Dalam pandangan manusia,
pada saat itu bahwa gembala termasuk kelas yang rendah. Pekerjaan seorang gembala adalah pekerja kasar dan keras yang harus bekerja siang malam untuk menjaga kawanan ternaknya. Mereka tidak dipandang sebagai pekerjaan yang membanggakan, sebagaimana nenek moyang mereka dulu, Musa dan Daud, yang adalah mereka itu seorang gembala, yang pekerjaannya adalah berawal dari gembala. Tetapi dalam pandangan Allah, bahwa para gembala itu adalah orang-orang yang khusus, yang layak menerima berita itu, sebab gembala adalah para penyedia korban untuk persembahan kepada Allah. Bagi Allah, manusia itu sama dan berhak serta bertanggung jawab memberitakan berita sukacita kepada seluruh umat manusia. Kalau Inang tadi mengatakan bahwa bagi Allah manusia itu sama. Misalnya anak-anak sekolah minggu, para gembala, guru-guru sekolah minggu, para hamba Tuhan diberi hak dan tanggung jawab untuk memberitakan sukacita kepada seluruh umat manusia. Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Dan Natal berarti kita dipanggil untuk bersukacita memberitahukan bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu telah lahir di hatimu, lahir di hatiku, lahir di hati kita, semua umat manusia. Untuk itu, jangan takut dan gentar. Kalaupun pada saat ini kita masih berhadapan dengan virus corona, yakin dan percayalah bahwa Yesus Kristus yang lahir di hatiku, di hatimu, di hati kita bersama-sama, Dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam ayat 14 kitab Injil Lukas pasal 2 ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini karena kami boleh bersukacita, bergembira untuk merayakan pesta Natal, hari kelahiran anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kami bersukacita pada saat ini Bapa, karena Engkau merelakan anakmu Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, untuk meninggalkan tahta surgawinya dan bersama-sama dengan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Tuhan, Engkau mengenal dan mengetahui isi hati kami yang paling terdalam, khususnya di tahun ini. Kami tidak boleh bersama-sama dengan anak-anakmu sekolah minggu untuk merayakan pesta Natal di gereja sebagaimana yang kami lakukan di tahun-tahun yang lalu, oleh karena wabah virus corona COVID-19 yang melanda kehidupan bangsa dan negara kami.
Tapi semuanya itu tidak mempengaruhi rasa sukacita kami untuk boleh bergembira menyambut kedatangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami iman percaya yang teguh, bahkan sukacita untuk boleh merayakannya. Dan firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami, ya Bapa, di dalam menyambut Engkau dalam hidup kesederhanaan. Karena itu yang Engkau inginkan boleh nyata dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau, ya Bapa, di hati kami masing-masing. Hadirlah Engkau, ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Biarlah Engkau menjadi pembimbing bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami semakin kuat dan tabah mengikut Engkau yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati juga ya Bapak para hamba Tuhan, majelis, para pendeta di gereja-Mu HKBP Jatinegara, sebagai perpanjangan Tuhan untuk memberitakan firman, berita kesukaan kepada anak-anak sekolah minggu. Bapa, biarlah firman yang baru kami dengar berkat tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengucap, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik buat siapa? Tuhan Yesus, ya. Persembahannya boleh diserahkan ke Mama. Mama nanti serahkan atau Papa serahkan kemana? Ke gereja ya Kak? Ya, ke gereja. Nah, Ke bendahara gereja. boleh. Ya. Boleh juga kali ditransfer Kak? Boleh. Iya. Berikan yang terbaik. Kayak ini sih sekarang ada SMS banking ya. Oh iya, ada. Jadi Ya. mamanya tinggal pencet gitu aja. pencet HP Iya. langsung masuk. Ya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Iya. Berikan persembahan yang terbaik. Oke, kita bernyanyi di sana dong hubungan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak tersalam. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah Natal kita di tahun 2020 ini ya. Kita bersyukur, kita bersuka cita untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan kita mau mengimani bahwa Tuhan akan memampukan kita, akan melindungi kita memasuki tahun 2021 ya, dengan kesehatan, dengan keselamatan ya. Kasih anugerah Tuhan Yesus buat kita keluarga besar sekolah minggu. Nah, ada pesan Tuhan ya di Natal tadi adik-adik. Tadi juga kakak udah sebutkan waktu kita selesai membaca hukum Taurat ya. Apa adik-adik? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Nah, saat ini kita sebagai lagu penutup ibadah Natal kita di tahun 2020, kita mau menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Kita mau menyiarkan kepada orang banyak bahwa Yesus sudah lahir dan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi
mengasihi sesama. Ya, kita Ya, jadi jadi kita gunung ya Kak ya. Ya, semua makin Ya, berdiri semua adik-adik. berdiri. Semua di rumah berjabatan tangan Iya. sama mama, bapak, abang, kakak, opung, tante, namun Iya. yang ada di rumah. Ya, kita mau bilang bahwa kita mau jadi Anak saksi Tuhan dan Yesus. jadi saksi Jadi, Tuhan. Ya, jadi anak Dan Tuhan. semoga Kak tahun 2021 pandemi segera Amin. berlalu. Kita dan bisa ketemu sama-sama ya. berkumpul ya Kak. Iya, udah rindu nggak, Kak? Iya, Oh, sudah. rindu banget ya, Rindu kayak sekali. ya. Adik-adik juga jangan lupa berdoa lah Kak. Iya. Biar selesai pandemi ini. Buat Ya. buat siapa, Kak? Buat Tuhan Yesus ya Kak. Oh. Jangan-jangan ntar kita ketemu ada yang rambutnya gondrong. Ah enggak lah Kak, anak Tuhan Yesus nggak boleh begitu. Bukan karena pandemi, mama-mamanya takut ke salon. Oh gitu. Rambutnya gondrong deh, Kak. Tapi enggak lah Kak, tahun 2021 semuanya jiwanya baru, Iya, hatinya semangat baru, semangatnya ya. baru tetap. Di tahun 2021 Iya, kita 2021. optimis Covid berlalu, kita bisa ketemu lagi beribadah Beribadah lagi bersama-sama ya, lagi, bersama-sama. Yuk Kak Bang, Yuk Bang, kita hai mau siarkan di menyanyikan lagu gunung. Hai siarkan di gunung. Ya. Semua berdiri adik-adik, semua semangat. Ya, adik-adik sekolah minggu, karena ini masih pandemi, adik-adik harus ingat pesan nama. Iya. Pesan nama apa Kak? 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Terus yang kedua apa Kak? Memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak loh Kak. Ya, menjaga jarak. Ingat ya, adik-adik pesan mama 3M. Dan sekarang kebaktian ibadah online sekolah minggu buat Natal sudah selesai. Buat Amang dan Inang dan adik-adik sekolah minggu semuanya, kami guru-guru sekolah minggu, Amang dan Inang Pendeta, Dewan Koinonia dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas.